Kenapa Khidir membunuh anak itu padahal anak itu belum melakukan kesalahan? Waktu itu kan kamu nggak bisa jawab. Tapi nggak usah Oh ya? tapi jenengan munggah setahu Iya. jenengan munggah Masa sih? anu pen kula undang kula Ya terima. kalau begitu jawab, kenapa? Supaya ini ada berapa banyak orang ini supaya dengar jawaban Iya, kamu iya. lagi. Kenapa Iya. Al-Khidir membunuh anak itu padahal anak itu belum melakukan kesalahan di mana dia akan menyesatkan orang tuanya. Itu kesalahan belum dia buat, tapi dia dibunuh. Oh gitu. Iya, iya, iya. Kenapa? Coba Zuma jelaskan. Menurut Anda kenapa kira-kira? Loh, kan saya tanya kamu, Zuma. Loh, tadi katanya ini hebat sudah bisa ini, udah bisa kalahkan kita-kita, saya nggak bisa jawab. Berarti Anda kan tahu Enggak. jawabannya. Oh, enggak. Oh, Anda nggak Makanya tahu. saya Jadi tanya sama kamu. Loh, ya, pertanyaannya sekarang itu kalau adalah gitu, Masalahnya sekarang kalau adalah gitu, kenapa? Anda datang ke sini. Masalahnya Ya. adalah kenapa Ya. Allah menyuruh Khidir Ya. membunuh Nah, anak itu sekarang padahal anak itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Oke, Gitu. Itu sekarang masalah dong. ya, sekarang kedudukan Anda ini mau belajar atau gimana? Anda jawab saja. Jadi Ya, Anda saya percaya tanya bahwa dulu. dia Saya jadi tanya Anda dulu percaya supaya bahwa saya dudukkan perkara ini, saya berhadapan dengan anak SD, anak SMP, anak SMA atau anak buta kan gitu. jawab saja Zuma. Loh, Kenapa loh. Allah menyuruh Khidir membunuh anak itu padahal anak itu tidak melakukan kesalahan? Enggak, saya tanya dulu, ini mau belajar atau gimana? Nggak usah tanya yang tidak relevan, langsung to the point aja. Jawab pertanyaan saya aja. Kenapa Allah menyuruh Khidir membunuh anak yang tidak bersalah? Oh iya, Biar iya, saya yang iya. jawab. Walaupun tahu jawabannya, Silakan, tapi silakan. biar saya yang jawab. Silakan, silakan. Enggak, Zuma aja. Iya. Kamu nggak akan bisa jawab. Memang kamu lebih pintar dari si Zuma. Orang ini kurang Enggak, ajar dong muridnya. sama Zuma. Berarti Jadi kamu gini. menganggap Zuma ini nggak tahu apa-apa sehingga kamu yang menjawab pertanyaan itu. Coba Zuma Gini, jawab. gini. Saya ini muridnya, Bang. Muridnya Bang saya, Jadi Bang. murid lebih pintar dari gurunya. Ya bukan, ibaratnya Udah, kamu murid diam aja. Diam aja kamu murid. Suruh gurumu itu yang jawab. Karena dia nggak bisa jawab, makanya saya kejar Habib tadi. Saya mau dengar gimana jawaban Habib terhadap Iya. masalah ini. Silakan kamu jawab. Zuma. Kan gini, Bung. Kamu katakan kami nggak bisa jawab. Padahal waktu itu kan saya udah jawab. Apa dasarnya kau jawabanmu tidak mengatakan? Sabar. Kenapa Anda mengatakan saya nggak bisa jawab? Assalamualaikum. Karena tidak ada Jangan jawabannya. dijawab. Jangan dijawab Bang Juma. Dia tidak mengakui dia mau belajar atau apa. Mau menjelaskan atau mau belajar dia. Jangan dijawab. Waktu itu kita habiskan Ini berjam-jam ada waktu loh. 900 orang yang Berjam-jam mau waktu. belajar. Ada Waktunya 900 orang berjam-jam. yang mau belajar. Anda itu mau Waktunya belajar berjam-jam, atau mau waktu itu bertanya? saya menjelaskan kepada kamu. Nah, kenapa sekarang kamu tanyakan lagi? Kenapa? Kenapa kamu tanyakan lagi sekarang? Coba ulangi jawabanmu, Zuma. Enggak, kenapa kamu nggak paham jawaban saya? Tidak, kamu tidak menjawab pertanyaan Saya itu. jawab Sekarang nggak coba mungkin. ulangi Belum jawabanmu. pernah saya temukan penyembah manusia ada pertanyaan yang saya nggak jawab. Kamu Kalau jangan begitu sombong jawab di sini. sekarang. Coba Sekarang jawab. saya tanya, kenapa kamu nggak Coba nerima jawaban jawab. saya waktu itu? Kenapa kamu nggak Tidak ada nerima jawaban saya? jawabanmu. Tidak ada jawabanmu. Jawabanmu itu nggak ada. Jadi makanya coba saya Nah, tanya berarti kamu kembali. pendusta. Berarti kamu pendusta. Kamu sama Paulus. Konten saya begitu masih jawab. ada. Kamu sama begitu seperti jawab. Paulus berarti kamu licik. Kalau begitu Berjam-jam jawab. saya jelaskan pemahaman itu kepada kamu. Di antaranya saya terangkan kepada kamu waktu Al-Quran surah Al-Hijr ayat 86. Inna rabbaka huwal halakul alim. Allah itu maha mengetahui. Dan kamu harus tahu, Allah mengetahui. Dengarkan saya. Kamu itu murid. Gak pantas kau berbicara keras di hadapan saya. Paham kau? Bahwa Allah itu mensifati sebagai Khalik, mengetahui apa yang belum terjadi. Tidak seperti Yesus untuk mengetahui kapan musim buah ara aja Yesus nggak tahu. Diam, Oke, diam, saya jawab. diam. Saya Saya ngajarin jawab Anda. kamu diam, Tadi Anda diam, tahu bahwa diam, Allah diam, mengetahui segala sesuatu. Dengar dulu, dengar. diam, diam. Tidak bisa, tidak. Saya tidak akan melepaskan apa yang Anda katakan. Apa yang keluar dari mulutmu itu harus Anda pertanggungjawabkan. Ketika Allah berkata bahwa Anda berkata bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi masalahnya anak yang Apa? dibunuh ini dia belum melakukan kesalahan. Ketika Allah dia sudah dibunuh dia tidak tahu, punya masa Allah depan. sudah tahu apa ending dari kehidupannya ketika anak tersebut tidak dilakukan apa yang diperintahkan kepada Nabi Khidir.
Kamu di Dia sudah mana melakukan otaknya? kesalahan atau belum? Dia sudah melakukan dosa atau belum? Allah Maha tahu apa yang akan Dia menjadi sudah melakukan ending. dosa atau belum sehingga Kamu dia itu patut dibunuh? dengarkan saya. Kamu mengukur sudah kemampuan. melakukan dosa. Dengarkan. Dia Kamu sudah murid di melakukan sini. dosa atau belum? Kamu murid di sini. Paham? Kamu murid. Tidak. Kamu murid. Tidak, kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak Kamu menjawab murid. pertanyaan saya. Kamu Zuma. murid. Tidak. Sekarang Tidak. begini, saya tanya samamu. Menurut kamu yang namanya Tuhan pencipta langit dan bumi, ending daripada kehidupan makhluknya, apakah Tuhan itu belum tahu atau sudah tahu? Ya, Tuhan tahu, tetapi Tuhan memberikan. Sudah pilihan. tahu. Sabar. Kenapa? Tuhan tahu seribu. Dengar. Makanya saya bilang Kenapa Zuma, Yesus tidak tahu Zuma, kapan saya bilang, musim buara? Dengar Zuma. Kenapa sebelum Yesus selesai tidak penjelasan tahu saya. kapan musim Belum buah ara? selesai penjelasan Kenapa saya. Kenapa Yesus selesai tidak tahu penjelasan kapan saya. buah ara itu berbuah? Belum selesai Kapan pohon ara itu penjelasan berbuah? saya. Belum selesai penjelasan saya. Dengarkan Belum saya. selesai Pertanyaan penjelasan yang sama. Kalau Allah Subhanahu wa taala melakukan satu pekerjaan itu disebabkan karena Dia Maha tahu apa yang akan Ya, terjadi tapi kenapa dia terhadap bunuh anak yang tidak bersalah? siapa bilang tidak bersalah? Anak Bagaimana itu mungkin dia bersalah? Kejahatan itu belum dia lakukan, Zuma. dengarkan saya. Al-Quran menerangkan kejahatan? wa ammal gulamu Kalau misalnya, fakana dengar, Zuma. abahu Dengarkan saya, mu'minaini dengarkan saya, fakhashina. Dengarkan. Zuma. Kamu murid di Dengar sini, dulu. Dengar saya. kamu murid. Udah, kamu yang Ayyur murid di kahwa sini. huma. Lalu tughyanan wa kufra. Apa yang diterangkan oleh Allah? Dia Dengar. akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan, kepada kekafiran. Sebelum itu terjadi, sebelum itu terjadi, Allah menyelamatkan melakukan dosa anak atau ini. belum? Dengarkan. Dia sudah melakukan dosa atau belum? Saya tanya, dia sudah melakukan dosa atau belum? Dengarkan Dia sudah saya. melakukan dosa atau belum? Sebelum anak Dia itu sudah melakukan dosa atau belum? Zuma? jawaban saya dengarkan. Kamu bertanya Dia sudah sebagai melakukan orang dosa atau yang belum? Jawab. fakir, orang yang buta Dia sudah huruf. melakukan Dengarkan. dosa atau belum? Zuma? Dia sudah Dengarkan melakukan saya, dosa atau saya belum? menjawabnya supaya kamu bisa sadar, supaya kamu bisa waras. Ngerti kamu? Ya. Oke, silakan. Supaya kau bisa waras kau. Dengarkan. Bedanya antara Tuhan saya dengan Tuhan kamu. Nggak usah Tuhan, kemana-mana, dengarkan. jawab Kamu saja. jangan malu, Saya jangan nggak- malu. saya nggak akan Jangan dengarkan kalau kamu malu kalau menjawab saya di luar membuka konteks. aib sembahanmu. Kau diam. Menjawab di Kau dalam diam. konteks. Kamu diam Kalau kalau kau tidak saya menjawab, sedang berarti kau tidak mampu menjelaskan. menjawabnya. Berarti Saya mampu menjelaskan. Dengarkan. Saya mampu menjelaskan, tetapi perangkat untuk menerima penjelasan saya di otakmu nggak ada. Paham kau? Tapi jawab saja. Saya Pertanyaan sudah saya jawab simple. ini. Saya Enggak. sedang menjawab. Saya sedang mau menjawab tuyul, tukang tahayul, penyembah manusia. Kau duduk cantik. Sebagai murid saya yang paling tertua, kamu sudah tua, jasadmu sudah mau pikun, tapi otakmu nggak berkembang. Paham kau? Justru otakmu yang tidak berkembang. Bagaimana mungkin Tuhan membunuh? Nah ini menyuruh statusmu, seseorang membunuh orang yang Tuyul, melakukan kesalahan? statusmu ini Gimana? kamu sedang bertanya. Berarti kamu Apa yang nggak salahnya tahu. anak itu? Saya tanya Allahu to the point. Akbar, Apa salahnya Allahu anak itu? Akbar, Jawab Allahu saja. Akbar. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, fakhashina ayyurhikahuma tughyanan wa kufra. Anak ini kemudian oleh Allah diterangkan akan memaksa kedua orang tuanya yang sudah beriman, yang sudah mukmin untuk menjadi kafir kayak kamu. Sebelum itu terjadi kemudian, Apa dia sudah melakukan dosa? Apa dia sudah melakukan dosa? Zuma? Allahu Anak itu sudah Akbar. melakukan dosa atau belum? Allahu Akbar. Belum. Tuyul penyembah manusia. Kan Allah sudah saya jelaskan kepadamu, tidak mensifati sifat Yesus yang tidak tahu musim buah ara. Allah menjelaskan dirinya, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Dia Maha tahu. Jadi sebelum anak itu dilahirkan sekalipun, Allah sudah tahu ending daripada kehidupannya. Paham kau? Allah sudah Celaka tahu seperti betul, kamu. celaka betul kamu Dengarkan gurumu menjelaskan. Tuhan tahu kau itu seperti apa nanti ujung kehidupanmu dan akan seperti apa nanti di neraka. Itu Allah sudah tahu. Tidak seperti Yesus. Musim buah ara aja Yesus nggak tahu. Bagaimana mungkin ada Tuhan seperti itu? Itu yang perlu kamu paham. Sementara hikmah dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir dijelaskan, membuktikan bahwa Allah lebih tahu dari semuanya.
Itu yang perlu kamu pahami. Ya, jadi kalau Anda membandingkan dengan apa yang kami sembah dengan sembahanmu, saya katakan kepada kamu, di Markus 11, Yesus tahu musim buah ara saja tidak. Markus 11 nomor 13, saya bacakan samamu supaya kamu paham. Dan dari jauh Yesus melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekatinya untuk melihat kalau siapa tahu Yesus mendapatkan apa-apa dari pohon buah ara itu. Tetapi waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ini Tuhanmu, jangan kau pakai standarnya dengan Tuhan saya. Paham sudah kau? Hah? Paham tak kau? Sok jagoan ya. Ya udah, silakan Dinda Indra Mose. Coba diterapi otaknya saudara kita ini. Lanjut. Ya tadi saya sarankan Bang Juma untuk bacakan dia ayat ruki aja. Siapa tahu bisa waras gitu Bang Juma. Sabar dengar supaya saya memberikan penjelasan supaya ya. ya. Begini. Nah, sekarang kamu jelaskan. Kamu jelaskan, kau jangan banyak bertanya ya. Kalau kau banyak bertanya, nanti ku sentil kupingmu. Nah, kau jelaskanlah itu ayat. Silakan. Oke, Zuma, begini ya. Apa yang Anda sampaikan tadi itu lucu betul. Kalau Anda berkata anak itu akan melakukan menyesatkan kedua orang tuanya, dia belum melakukan kejahatan itu. Bagaimana seseorang anak yang belum melakukan kejahatan, yang berarti dia belum berbuat dosa, tetapi disuruh dibunuh. Jika dalam konteks ini seperti itu, maka semua manusia, anak-anak itu harus dibunuh. Karena semua manusia akan melakukan kejahatan. Kejahatan apapun adalah kejahatan. Lalu logika karena Anda Tuhan apa yang kita Anda pakai? tahu, Dis, karena Tuhan kita tahu ke depannya itu kayak gimana tuh anak. Iya, dibunuh. dia Makanya juga tahu bahwa Anda juga akan melakukan kejahatan. Berarti Anda juga patut enggak, dibunuh dong. enggak gitu. Bang Edis, Loh, boleh kalau saya begitu, tanggapi sebentar? Bang Edis, boleh saya tanggapi sebentar, boleh nggak? Anak itu sama sekali tidak melakukan kejahatan dan belum melakukan kejahatan. Ingat, Oke. dia belum melakukan kejahatan. Saya tanggapi Satu sebentar, menit. Bang Edis. Satu menit buat saya tanggapi Bang Juma. Dinda, Jadi saya 1 menit, Dinda. Suara saya kedengaran. Siap. Dengarkan begini, saudara Edis. Ya, Edis unyu-unyu, dengarkan saya. Kamu itu harusnya mandi lumpur aja online secara live. Saya tanya samamu, kalau itu dasar pikiranmu bertanya tentang itu, kamu coba telan 1 Samuel 15 nomor 3. Apa yang diterangkan di situ? Sabar kau sabar kau. Sabar. Saya ini apologet, saya ini apologet. Saya ini apologet. Ahli di bidang Bible. Oke, ahli di bidang Bible. Saya mengkanter pernyataan saudara. Kenapa dia dibunuh sementara dia belum melakukan dosa? Lihat dalam kitab saudara 1 Samuel 15 nomor 3. Dengarkan. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui. Saya tanya samamu, kenapa anak-anak yang menyusui ini diperintahkan dibunuh? Kenapa? Dengar, waktu Tuhan membunuh manusia. Kau jawab dulu. Kalau tadi alasannya, dengar. Kalau tadi alasannya perintah dibunuh itu karena dikhawatirkan kelak akan memurtadkan, mengkafirkan kedua orang tuanya yang sudah beriman. Itu alasannya. Sekarang pertanyaan saya di dalam 1 Samuel 15:3, bunuhlah semua laki-laki maupun anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki yang baru menyusui. Apa alasannya anak yang baru menyusui dibunuh? Jawab sebelum gigimu kucabut. Cepat. Sudah. Tur ditabok sama kita. Jawab dia. Coba yang lain tenang ya, supaya tertib ya. Begini Zuma, Tuhan itu maha kuasa. Ketika Tuhan itu membunuh begitu banyak manusia di zaman Nabi Nuh dengan air bah, apakah dia melakukan hal itu? Apakah itu berdosa? Apa itu salah, Zuma? Tidak kan? Dia memang mempunyai otoritas itu. Tetapi itu tuyul, ini yang diperintahkan. Dengarkan saya. 1 Samuel 15:3 itu perintah dari Tuhan. Dengarkan. Kamu lucu. Kamu sudah gagap. Jadi pergilah sekarang.
Kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala apa yang ada padanya. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di sana. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, yang kanak-kanak maupun yang masih menyusui. Saya tanya samamu, kenapa Tuhan memerintahkan kemudian kepada nabinya untuk membunuh orang-orang Amalek? Jawab. Kau percaya cerita Nuh kan? Yeay. Lain percaya yang cerita gata, Nuh lain kau garuk, tuyul. Kau percaya hebat cerita bertanya. Nuh nggak, saya tanya? Kau percaya cerita Ini Nuh atau bukan tidak? kaitannya dengan Nuh. Ini tidak ada hubungannya Zuma. dengan Nuh. Ini perintah Ini kepada ada. Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian membunuh semua orang Amalek, baik bayi yang masih menyusui. Pertanyaan saya, kenapa tidak Tuhan apa-apa. kemudian memerintahkan? Tidak Kenapa? apa-apa. Kenapa? Tidak apa-apa. Karena Kenapa tidak memang apa-apa? bangsa Amalek itu memang disuruh untuk dimusnahkan. Bangsa itu memang harus dimusnahkan. Ini anak-anak Sama belum ada seperti dosa. Tuhan. Iya, sama tuyul, seperti dia anak-anak memusnahkan ini, manusia di zaman air bah. anak-anak Itu ini anak-anak belum punya kecil, dosa. bayi semua Anak-anak diratakan ini musnah belum semua. punya dosa. Anak-anak ini belum Sama punya dosa. seperti zaman Nabi Nuh. Anak-anak ini belum punya dosa. Anak yang belum punya dosa pun dimusnahkan Tuhan. Kenapa dimusnahkan? Kenapa? Belajar semua. Kenapa dimusnahkan? Itu ada kemiripan Edis dengan kisah Nabi Khidir tadi. Jawab itu kita Apa tadi jawabannya? udah dijawab sama Bang Zuma. Ya kan? Gantian kau di kitabmu. Allahu Akbar. Tidak ada perangkat di dalam otakmu yang bisa menerima penjelasan saya. Nggak ada. Susah. Sekarang kenapa Saya anak bayi cuma itu dibunuh? nanya. Kenapa anak yang Saya baru cuma menyusui itu diperintahkan dibunuh? Kenapa? Apa alasannya? Kalau di Karena Al-Quran, Tuhan mau. kalau di Al-Quran Karena jelaskan Tuhan mau. Tuhan Dengar mengetahui saya kelak jawab. anak ini akan mengkafirkan kedua orang tuanya yang sudah beriman. Pertanyaan saya, 1 Samuel 15:3, kenapa anak yang baru menyusui diperintahkan untuk dibunuh? Jantung, salah, jawab. Oh, Jawab, memang jawab, karena Dis, jawab, bangsa itu memang harus dimusnahkan karena mereka Apa ingin memusnahkan alasannya? bangsa Israel. Apa Aduh, alasannya? sabarlah, satu-satu tertib. Kalau kamu nggak tertib, Mulai saya juga bisa nangis. nggak Silakan tertib. Dinda Indra diambil alih, orang ini sudah mulai menangis. Lanjut Dinda. Janganlah. Lanjut. Jadi begini bro. Setiap presiden itu pergi bro, itu pasti ada sniper bro. Ada sniper, ada juga pas pampres. Gini, ketika nggak ada usah orang lari yang- kemana-mana. Nggak usah lari Ketika ada kemana-mana. orang Jelas yang di niatnya situ. itu ingin melukai presiden, maka tim pengamanan berhak mengeksekusi. Jangan Oh, tunggu ya nggak dilukai bisa. Itu berarti presiden Anda atau pengecut, orang- Anda penakut. Berarti Anda penakut dong semua. Lu Sama kan saja penakut. dengan Zuma ini Anda penakut. Itu namanya tindakan Loh, mencegah. saya bro. akan datang hanya bertanya, tapi tidak bisa dijawab Enggak, juga. Saya kamu sudah nggak menjawab bertanya, pertanyaan kamu disampaikan datang oleh untuk Zuma. membantah. Sekarang Udah saya jawab balik dulu, tanya, Dis, yang di Bible kenapa itu. Khidir, Membantah, bukan bertanya, bukan. loh, kenapa Khidir membunuh anak yang belum melakukan kesalahan, padahal anak ini belum melakukan penyesatan itu. Dia memberi contoh kepada Musa. Contoh apa yang ditunjukkan kepada Musa dari membunuh anak yang belum melakukan kesalahan? Ya sama saja ketika Nabi Khidir juga membolongi perahu. Contoh apa yang diberikan kepada Musa, saya tanya. Iya, contoh apa dong? Itu contoh yang bodoh dong. Nah, Untuk apa oke, perahu saya dibolongin? Saya jelaskan dari awal, kamu Nggak diam, usah mau ke situ. Jawab saja kenapa anak yang tidak bersalah itu harus dibunuh. Oh, ini Padahal satu anak itu, rangkaian, bro. ketika Satu anak rangkaian itu kita dibunuh, ini. dengar, ketika anak itu dibunuh, berarti dia tidak punya masa depan, gitu loh. Jadi masa depan Iya. apa yang dilihat? Bukankah Justru takdir itu ada di dalam apa? Masa di dalam, depannya apa, itu di jangkauan- jannah, sabar, Tuyul. Zuma. Masa Dengar depannya itu baik-baik. Loh, kaitannya Kalau dengan dia ini dihukum- saya tanya samamu. Ini anak yang masih menyusui dibunuh anak itu- kenapa? anak itu ini dia- ini kenapa anak dia- yang kenapa masih dia- menyusui. Kenapa Loh, anak kan yang sudah masih saya menyusui dibunuh? jawab Apa tadi. jawabanmu? Kan sudah Apa saya jawabanmu? jawab. Apa Jawabannya jawabanmu? adalah bangsa Amalek itu memang di Ya, perintahkan bangsa Tuhan untuk Amalek, tapi dimusnahkan. anak ini Iya, apakah dia sudah bangsa melakukan? Amalek. Anak ini apakah sudah melakukan? Dia memang menurut ketetapan Tuhan dia harus dihilangkan. bangsa itu. Nenekmu kiper, saya tanya anak ini apakah sudah melakukan, Tuyul?
Loh, Sama aja. memang tidak, tetapi Tuhan Memang berkehendak tidak, untuk memusnahkan memang sama seperti tidak, saya bilang. memang Zaman tidak. Nabi Nuh. Otakmu yang berkarat, Zaman Nabi makanya Nuh. jangan kau selalu makan makanan yang diharamkan Yesus. Berkarat otak kau itu, berkarat otak kau. Memang tidak katanya. Loh, anak itu belum melakukan dosa. Kalau Anak itu begitu belum Anda melakukan jawab dosa. soal Nabi Nuh. Berarti kita Kenapa Tuhan memusnahkan begitu banyak manusia? Kenapa Tuhan memusnahkan begitu banyak manusia? Satu manusia saja Karena kamu protes. dosa. Ternyata Tuhan membunuh semua manusia pada karena zaman Nuh. dosa. Kamu nggak protes. Karena Kenapa nggak dosa. protes? Karena Tuhan yang Karena menghendaki. dosa. Sekarang Ya, kau saya pandai-pandai yang jelaskan, karena Zuma. dosa. Karena Saya dosa. jelaskan. Ya. Berdosa Karena ndak dosa. anak Nggak ini? usah Dengarkan, kejam-kejam dengarkan. lah. Berdosa ndak Cuma anak nggak ini usah ketika dia kejam-kejam mengkafirkan lah. kedua Nggak orang usah tuanya? kejam-kejam. Berdosa, makanya dibunuh sebelumnya. Nah ini anak sudah yang menyusui melakukannya dibunuh atau belum? kenapa? Dia sudah Ini melakukannya anak atau yang belum? menyusui, ini anak yang Dia sudah menyusui, kenapa melakukannya atau dibunuh? belum? Ini yang Karena kita anak sudah menyusui, melakukan kenapa dosa atau dibunuh? Ini yang Karena masih kita sudah menyusui, melakukan kenapa itu. dibunuh? Ya, bangsa itu harus dimusnahkan. Kenapa bisa Kalau dimusnahkan? bangsa- Apa alasannya? Bangsa itu harus dimusnahkan karena melakukan Apa dosa. alasannya? Apa alasannya? Melakukan dosa. Dosa apa yang Oleh dilakukan bangsa anak itu. bayi yang menyusui tadi? Tidak, Dosa apa yang dilakukan? Oleh bangsanya. Dosa Oleh apa yang dilakukan bangsanya. anak yang masih menyusui? Anak dosa apa? Bangsa itu menurut Tuhan harus dimusnahkan. Bangsa itu Dosa berarti semuanya. apa dan dosa apa yang dilakukan anak yang masih menyusui? Dosa apa? Ya, Dosa Ada. anak kecil, bro. Ada. Dia- kesalahannya adalah dia lahir di suku Siapa yang atau suruh dia bangsa lahir yang di situ? melakukan Apa dosa emang dia terhadap minta? Tuhan. Apa dia pernah minta? Ya Tuhan, lahirkan aku dari orang Amalek. Hah? Oh ya, Mana dia kan bisa ada, lahir dia dia? tidak minta, tetapi dia lahir dan bangsa itu harus dimusnahkan. Siapa yang suruh dia lahir di situ? Siapa? Itu bangsa itu harus dimusnahkan. Tidak ada yang minta dia Kenapa lahir kau di musnahkan situ. anaknya? Semua Udah. Sama seperti Kamu zaman lain Nabi Nuh. mandi lumpur, kamu Sama belum seperti layak Nabi Nuh. berdialog dengan saya. Silakan Oh, Dinda ini Indra sama Mose seperti diterapi Nabi Nuh. dari otak kiri. Otak kanannya Zuma. saya sudah mulai tambal sedikit, otak kirinya silakan. Ini saya coba jawab ini Bang Juma sedikit. Enggak. Bang Biar saya Edis, bicara. Biar saya Bang bicara Edis, sebentar. Ini loh Bang Edis. Sabar. Biar saya Sebentar bicara. aja, Bang Edis. Kalau Ya, misalnya saya Anda sebentar. berkata begitu, berarti sama saja Anda berkata cerita Nabi Nuh itu salah. Tuhan berbuat salah ketika memusnahkan begitu banyak manusia, termasuk anak-anak kecil. Semua dimusnahkan. Tetapi karena apa? Tuyul Karena dosa. yang menyalahkan Karena siapa? dosa. Tuyul yang masalahnya- menyalahkan siapa? Yang menyalahkan Yang- siapa? Saya yang- tidak pernah menyalahkan Nabi Khidir, tidak pernah juga menyalahkan Nabi Musa, tidak pernah juga menyalahkan Nabi Nuh. Kamu itu yang menyalahkan Allah ketika memerintahkan kepada Nabi Khidir untuk membunuh pemuda itu. Suara Bang. turun Bang Zuma, mau turunin Bang Zuma. Soalnya sudah Bang babak Zuma. belur, ganti lain, ganti lagi. Bentar host. Oke. Aku bilang ke Bang Juma dulu. Host. Bentar host. Gimana, Dinda? Bunda, diam dulu. Aku bilang ke Bang Zuma. Bang Zuma, harusnya Siap. dia menyalahkan Nuh. Nuh itu yang melihat auratnya itu siapa? Yang dikutuk siapa? Orang nggak tahu apa-apa Harusnya. tiba-tiba kena kutukan itu Kanan. Coba dibaca ayatnya Bang Juma. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba dikutuk coba. Allahu Kalau saya jadi Akbar. Kanan saya protes. Loh saya ini salah apa? Mau saya nggak apa-apa dikutuk saya. Allahu Tujuan Lihat dia kan aurat bapaknya menghujat, yang tujuan dia dikutuk-kutuknya. menghujat. Ya, tujuan dia menghujat. Jadi kesalahan Nabi Khidir cuma membunuh satu anak-anak. Kesalahan di mereka yang tentang Nabi Nuh sama itu tadi kan jangan. banyak anak kecil dia nggak mikir gitu loh. Bukan kesalahan, bukan. Jangan Itu melakukan perintah. Pandangan mereka, Dinda, pandangan mereka menurut saudari Itu kita. perintah Allah. Itu perintah Allah. Pandangan mereka menganggap bahwa Nabi Khidir itu salah. Itu pandangan mereka. Kalau kita nggak Iya, ada salahnya, Nabi itu salah nggak ada. Oke, lanjut. Semua Saya jadi katakan pening. Nabi benar. Gimana, Lanjut. Bang Zuma? Ya, Gas Ya, lagi. naikkan. Dia- Adinda saya belum dapat jatah soalnya. Belum haus juga itu untuk menambal dia otak-otak ribut yang dengan bocor. Dia ribut dengan bahasa Oke. Nabi Khidir cuma satu orang loh. Ketika Nabi Iya. Musa atau Nabi Allahu Akbar, itu tadi Masya banyak dia nggak meributkan. Itu lucunya Naikin karena lagi tujuan dia cuma hotelnya, menghujat. naikin. Iya, Jadi ini luruskan giliran otak Dinda sanatnya Indra Mose. Ini jatamu. Saya sudah kenyang barusan. Dalam pandangan Islam itu tidak ada nabi yang salah. Karena Masya Allah. nabi itu Habis itu Ahi Koko lagi Jadi nanti Nabi dapat itu jatah maklum, dan ya. juga Bunda. Silakan. Biarin saya luruskan otak-otak sarapnya Gurunda, biarin. Biar saya udah luruskan otak-otak sarap mereka yang Pak laki-laki Iya, lagi iya. pada Tafadhal, teman. begini. Wadah. Mana hotel Ini, biar saya saya luruskan tambahkan otak-otaknya nih.
dalam Lanjut, keilmuan lanjut. Islam ya. Bentar. Dalam keilmuan Islam tidak ada satu nabi pun berdosa. Nggak ada. Karena nabi itu maksum. Ketika dia mau salah langsung diluruskan sama Allah. Itu namanya maksum. Nah, orang OTM kadang gini nih, Ini dia bilang Muslim gini, atau OTM? berarti Nabi Adam salah itu. Bentar dulu, diam dulu. Itu Nabi Adam salah itu. Dia pernah makan buah yang dilarang. Pada saat Nabi Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, beliau belum jadi nabi. Belum. Nanti beliau diturunkan di bumi, Allah turunkan wahyu untuk bertobat, beliau bertobat baru beliau jadi nabi. Gitu. Jadi nggak ada tuh nabi itu cuma satu kesalahan. Nabi Musa dua kesalahan, nggak ada. Semua nabi itu maksum, bersih. Tapi kalau dalam Bible, weh, nabi dosanya ngawur. Ada yang telanjang sambil mabuk. Ya kan, tahu sendiri namanya siapa. Nggak Ada usah yang disebut, udah. mabuk tidur dengan anak perempuan. Ya kan, Bang Zuma tahu pasti. Ada yang lihat perempuan lagi mandi, tiba-tiba diperkosa. Ada juga. Ada juga yang ngajarin perselingkuhannya, Itulah, Bang ya. Di Amsal 7, 17 sampai 19. Suaminya suruh makan sampai mati. Ya, bayangkan. Terjebak dengan Aku nggak ikut pertanyaan dia campur sendiri, ya, aku nggak ketika- ikut campur. Ya Gurunda, Edis tenang terjebak Gurunda. dengan pertanyaan dia sendiri. Ketika jawaban lebih nampol, lebih parah di sebelah pemahaman mereka, dia nggak peduli. Ketika Nabi Khidir menyuruh hanya membunuh satu bayi, mereka banyak bayi. Kok nggak diperhatikan yang banyak itu? Itulah dia. Karena tujuan dia cuma menghujat sebenarnya. Ya, gini. Jadi saya jelaskan kisah ini padatnya ya, lengkapnya. Bahwasanya suatu ketika Nabi Musa ketika memberikan ilmu kepada Bani Israel dalam suatu kajian, selesai sholat, Nabi Musa memberikan kajian ilmu kepada Bani Israel. Ada satu orang Bani Israel, dia bertanya, wahai Musa, siapa orang yang paling mengetahui? Ya kan? Nah, Nabi Musa, siapa orang yang paling ilmu di dunia ini? Nabi Musa menjawab, saya. Padahal kalau seandainya pertanyaannya siapa yang paling berilmu di kalangan Bani Israel, jawabannya Musa benar karena dia adalah nabi dan rasul. Tapi ini pertanyaannya Bani Israel, siapa paling berilmu di muka bumi ini? Musa menjawab, saya alaihissalam. Kemudian Allah langsung seketika itu pula menegur. Sesungguhnya wahai Musa, ada orang di belahan bumi lain yang mengetahui ilmu yang kau tidak tahu. Namanya Khidir atau Khidir. Nabi Musa langsung bertobat dan langsung minta kepada Allah, ya Allah temukan saya dengan dia. Akhirnya Nabi Musa pergi dari arah negara Palestina terus Suaranya putus-putus Bang Indra. Bang Indra suaranya putus-putus Bang Indra. Seorang sahabatnya yang setia. Suaranya putus-putus. Iya Bang Indra. Bener apa enggak Itu suaranya? bilang Roh Kudus itu pasti Bang Indra. Sapa dulu nih, Bang Gabriel. Selamat malam. Enggak gitu. Gabriel. Kita jelaskan dulu padatnya, soalnya ini penyesatan buat umat. Bentar Bang, ini kita jelaskan buat umat soalnya. Nah, ketika Nabi Musa pergi, ya kan, menggunakan sebuah kapal dalam surah Al-Kahfi ya, bersama dengan sahabatnya namanya Yusha bin Nun, yang nanti setelah Nabi Musa dia akan menjadi nabi. Setelah Nabi Musa wafat. Nah, Nabi Musa membawa bekal sebagai makanan. Nah, kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa ikan ini akan menjadi penanda lokasinya Khidir, nabi itu. Menurut para ulama diperkirakan bahwa nabi itu adalah nabi untuk orang-orang di sekitar Turki. Karena berdasarkan geografi yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis, Nabi Musa berjalan ke arah utara dari Palestina dan mengembara di sebuah lautan. Nah, lautan itu diperkirakan Turki. Nah, suatu ketika sedang berlayar, ya kan, tiba-tiba tatkala itu Yusha bin Nun melihat ikan yang tadinya mau dijadikan makanan lompat ke laut. Tapi dia biarin aja lah, karena kita dalam perjalanan takut mengganggu Nabi Musa. Dia jalan,
Tiba-tiba Nabi Musa lapar. Wahai Yusa bin Nun, saya lapar. Kata Nabi, kita lapar, kita makan dulu. Nah, baru di situ dia ingat, waduh, wahai Nabi Musa, saya lupa. Ikan tadi di tengah perjalanan di sekitar sana, dia lompat ke laut. Oh, itulah tanda-tandanya Nabi Khidir di situ. Akhirnya balik lagi tuh kapalnya. Balik lagi sampai di situ, barulah mereka geser ke kapal yang lebih besar. Ya, mereka bertemu dengan Nabi Khidir dulu. Pertama bertemu dengan Nabi Khidir, bicara-bicara, Assalamualaikum. Ya, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir menjawab, Waalaikumsalam. Ya kan? Apakah itu salam yang ada di badan negerimu? Iya. Apakah kau Musa Bani Israel? Iya, saya Musa Bani Israel. Oh, berarti Allah telah menurunkan wahyu kepada saya, bahwasanya aku akan bertemu di tempat ini dengan kamu. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat nabi-nabi terdahulu, salamnya itu cuma Assalamualaikum. Tetapi di zaman Nabi Muhammad ditambah sama Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamatnya dapat, rahmat kasih sayangnya dapat, berkahnya dapat. Tapi di zaman Nabi Musa, Nabi Khidir cuma Assalamualaikum. Jadi memang luar biasa umat Nabi Muhammad. Tatkala ketemu, tiba-tiba Nabi Khidir, karena dia orang yang terkenal sangat baik, dia seorang Nabi, ditawarkan sebuah perahu atau kapal tunggangan. Maka naiklah mereka bertiga ke kapal itu. Untuk sampai di pelabuhan yang akan Nabi Khidir ajak. Kemudian sebelum naik ke kapal, Nabi Musa bilang, sesungguhnya saya salah menjawab. Begini. Tapi kata Nabi Khidir, wahai Musa, ilmuku ini ilmu sulit. Kau tidak akan sabar bersamaku, kata Nabi Khidir. Terus kata Nabi Musa, insya Allah aku akan sabar. Kalau begitu kau ikut saya. Nah, setelah ikut, dikasih tumpangan perahu gratis. Sebelum kapal itu sandar di dermaga, Nabi Khidir itu mencabut salah satu papannya. Jadi kapalnya itu rusak. Wah, Nabi Musa langsung marah. Karena namanya seorang nabi itu pasti sifatnya paling baik. Langsung, wah Khidir, kamu nih apa-apaan? Ini nahkodanya baik sekali. Kita dikasih tumpangan gratis nggak bayar. Kita bukannya bilang terima kasih, malah dirusak kapalnya. Kata Nabi Khidir apa? Saya kan dari awal sudah bilang, kau nggak akan sabar ikut sama saya. Kata Nabi Musa, izinkanlah saya untuk mengikutimu lagi. Tolong maafkan saya. Kata Nabi Khidir, ya oke. Setelah itu mereka berjalan. Tatkala mereka berjalan, ya kan, ketemu anak-anak lagi bermain 3 orang. Nabi Khidir langsung ambil yang satu, dipelintir kepalanya, mati seketika. Ini yang ditanyakan sama si Edis kan, ya kan. Nabi Musa lebih marah. Ini kejadian paling parah lagi. Tadi cuma ngerusak barang, ini bunuh orang. Kata Nabi Musa, wahai Khidir, kamu ini gimana? Orang ini belum dewasa, belum punya dosa, kau pelintir mati gitu kan. Kata Nabi Khidir apa? Saya kan udah bilang sama kamu Musa, kau nggak akan sabar ikut bersama saya. Kata Nabi Musa, sekali lagi saya salah, saya bantah kamu, putus, kita pisah. Ya sudah, akhirnya mereka jalan lagi ke sebuah negeri dan mereka bertiga lapar. Nabi Musa, Nabi Khidir dan Yusa bin Nun lapar, mereka bertiga lapar. Akhirnya Nabi Khidir karena dia orang setempat, Nabi Musa pendatang sama Nabi Yusa, mereka malu-malu. Nabi Khidir berkata, adakah di antara penduduk negeri ini yang mau sedekah? Kami ini musafir. Musafir itu berhak menerima zakat, berhak menerima sedekah. Jadi syariatnya sama dengan Nabi Muhammad. Orang yang dalam perjalanan itu berhak menerima zakat, berhak menerima sedekah. Tapi negeri itu minta permintaan ten. Ya, silakan. Tapi negeri itu memang pelit sekali, tidak ada yang mau sedekah, biar air, nggak ada yang mau. Akhirnya mereka duduk-duduk dan kemudian mereka melihat rumah yang hampir roboh. Ya, jadi rumahnya itu sudah reot gitu. Nabi Khidir datang, temboknya dilurusin lagi biar nggak jatuh gitu. Kata Nabi Musa begini, kenapa kok nggak minta upah? Tadi kita minta makanan sama minuman, orang situ bilang, kau kerja apa baru meminta makan sama minum sama kita? Kau kerja dulu, padahal mereka udah capek. Nah sekarang kita udah kerja, Khidir. Ini rumahnya orang udah gitu, kita minta upah. Kata Nabi Khidir, berarti kita memang putus. Kau protes saya lagi untuk ketiga kalinya, udah selesai. Kata Nabi Khidir, saya akan jelaskan sama kamu. Yang tadi saya katakan, kau tidak akan sabar ikut bersamaku. Yang pertama, ketika kita dikasih pertumpangan kapal gratis, tapi malah saya bolongin itu kapalnya. Kamu tahu Musa,
secara pandanganmu memang salah, tetapi ada kebaikan yang kau tidak tahu. Makanya Allah katakan kepada kamu, ada seorang manusia yang diberi ilmu sama Allah, yang kau Musa, kau tidak punya ilmunya. Yaitu apa? Bahwa di depan sana, di pelabuhan sana, ada raja yang zalim. Ketika raja itu melihat yang sandar kapalnya bagus, dipalak gitu loh. Kalau zaman sekarang premanisme, jadi kapal yang bagus itu dipalak, harus bayar upeti. Nah, akhirnya sama Nabi Khidir dirusak biar nggak dipalak. Kata Nabi Musa, ternyata begitu ya, bagus juga gitu. Akhirnya yang kedua, anak kecil yang saya pelintir kepalanya sampai mati. Ya, bahwasanya Allah mewahyukan kepadaku Musa, anak ini anak satu-satunya. Anak ini anak satu-satunya, bapak ibunya sangat cinta dan selalu menuruti permintaannya. Tetapi Allah, ya kan, memberikan tahu kepada saya, memberi wahyu bahwasanya kelak ketika dia dewasa, ketika dia balik, sudah jatuh hukuman. Sudah jatuh hukum ya, balik ya. Orang ini akan cenderung syirik. Syirik ini menyekutukan Allah, dosa paling besar. Dan diperkirakan orang tuanya akan mengikutinya karena dia ini sangat menarik buat anaknya, orang tuanya, karena anak tunggal. Akhirnya daripada tiga-tiganya dosa, mending saya bunuh dia dari awal. Dianya tidak dosa, dua orang tuanya juga tidak dosa. Kata Nabi Musa, ternyata begitu ya. Berarti ada kebaikan di balik keburukan. Jadi ada kebaikan yang lebih banyak dari keburukan yang terlihat. Yang ketiga, ada kita sampai sekarang orangnya pelit sekali, nggak mau sedekah sama kita. Dia mau ngasih kita makanan dan minuman kalau kita kerja. Padahal kita ini udah capek, gitu kan. Nah, tetapi kita mendirikan sebuah rumah, kau protes Musa. Kenapa kita nggak minta upah? Itu kau maksudnya benar, karena itu kita punya hak. Tapi ini rumah yang saya dirikan dengan baik, ya, adalah rumahnya anak yatim. Di dalamnya ada anak yatim. Dan di bawah rumah itu ada harta peninggalan ayahnya, warisan. Kalau rumah ini sampai roboh dan anak itu tidak tahu, maka anak ini akan meninggalkan rumahnya, hartanya diambil orang. Makanya saya perbaiki, saya renovasi rumahnya sampai anak ini siap untuk mengelola harta warisannya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam akhirnya Nabi Musa paham. Nabi Musa paham bahwasanya maksudnya seperti ini. Jadi yang dijelaskan Bang Juma itu sangat jelas gitu loh. Bahwasanya Allah itu maha mengetahui. Jadi maksudnya orang ini kan belum dosa. Kenapa dibunuh? Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang Amalek? Nah bayi yang lagi menyusu dibunuh. Dan itu bukan satu orang bro. Karena ini kita bicara bangsa loh. Kita bicara bangsa. Makanya hari ini udah nggak ada orang Amalek bro. Udah punah. Karena apa? Genosida. Genosida Bibelnya si Edis tadi. Kurang lebihnya begitu. Jadi itu jelasnya seperti itu. Apa yang Bang Suma katakan itu benar. Benar sekali. Tidak ada yang keliru. Cuman orang ini itu memang mau cari masalah. Jadi kurang lebihnya gitu ya Bang. Cuma mohon maaf jika ada yang salah. Ya Oten yang sarapnya belum pada lurus, bani-bani Paulus ya naik ke atas. Ayo saudaraku naik. Yang mana ini otennya? Nggak ada yang minta otennya. Ciut mentalnya ini. Allahu Akbar, materinya luar biasa Dinda. Allahu Akbar, kelas kelas prajurit. Nampol jawaban Ustadz Juma tadi. Nampol sekali. Bahkan kalau kita lihat hadisnya ini secara panjang di dalam ini sebenarnya kan untuk menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Kahfi yang bab ini kan tafsirannya ada di hadis Bukhari. Kalau di hadis Bukhari Nabi Muhammad berkata begini, semoga Allah mengampuni Musa sebagaimana Allah telah mengampuni Hajar, ibunya bangsa Arab. Loh kenapa? Kata para sahabat. Karena seandainya Musa tidak protes kepada Nabi Khidir, maka akan banyak ilmu yang kita dapatkan. Bukan cuma 3. Dan surah Al-Kahfi akan lebih panjang daripada yang ada itu. Nah, tapi karena Musa protes, akhirnya cukup 3 saja ilmu. Cukup 3 saja. Makanya di antara kaidah kita kalau ikut pengajian, kalau ada orang yang lebih tahu dari kita, jangan dipotong. Kenapa? Itu menjadi penyebab adanya ilmu yang sampai kepada kita harusnya sampai nggak sampai. Gara-gara Allahu Akbar. Itu Allahu Akbar. Kaidah. Makanya tadi saya Habib bicara saya biarin karena saya tahu beliau lebih bagus. Walaupun saya nggak dinaikin nggak apa-apa karena memang antriannya panjang gitu.
Yang kedua, kenapa sebagaimana Allah mengampuni Hajar? Jadi begini teman-teman, ternyata dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Ismail dengan tendangan kakinya itu memunculkan sumur Zam-Zam. Bukan memunculkan, sumur Zam-Zam yang tadinya tertutup batu dengan tendangan kaki bayi bisa terbuka. Ini mukjizat luar biasa ya. Bagaimana kuatnya bayi itu gitu kan. Nah sebenarnya sumur Zam-Zam itu mata air teman-teman. Jadi harusnya sumur Zam-Zam ini bukan menjadi sumur, harusnya menjadi sungai. Tapi karena Hajar itu pikirannya gini, tadi saya sudah lari-lari dari sofa ke Marwah, cuma dapatnya apa? Fata Morgana. Kira-kira kayaknya ada air, padahal nggak ada. Sekarang ada air, kenapa saya nggak bendung gitu, biar nggak lari kemana-mana. Nah karena dibendung sama Siti Hajar, jadinya sumur. Padahal dia harusnya menjadi sungai. Kalau Kejadian 21 itu Dinda. Kejadian 21 Ya. 14 nomor 21 itu lengkap nubuatan tentang sumur Zam-Zam. Betul, Bang Lima. Jadi sebenarnya itu akan jadi sungai. Makanya sampai hari ini sumur Zam-Zam itu jutaan manusia minum setiap hari, bukan setiap tahun. Karena haji umroh itu nggak pernah berhenti. Dan juga warga Mekah juga minum sampai diekspor itu ke Indonesia. Ada yang 500 mili, 100 mili gitu ya, Bang Lima, 1 liter. Nggak pernah habis. Karena itu sebenarnya itu mata air sungai, bukan sumur itu. Nah kurang lebihnya gitu. Nah itu kaidah ilmu artinya apa? Oten tadi sebenarnya, kalau dia dengarkan apa yang Bang Juma ceramahkan dalam jawabannya, dia akan dapat ilmu yang banyak. Waktu ini tidak sia-sia. Tapi karena dia itu memotong, akhirnya putus. Dia cuma dapat ilmu sedikit. Kurang lebihnya gitu. Jadi sebenarnya kita harus biarkan orang itu bicara. Kalau kita memandang orang itu lebih tahu, kita biarkan sampai selesai. Karena dengan kita memotong, jadinya itu kayak kisah tadi Nabi Musa dan Hajar. Harusnya banyak ilmu, jadinya sedikit ilmu. Artinya para ulama mengatakan harusnya manfaatnya banyak, malah jadi sedikit. Kurang lebihnya gitu. Tapi ya itu sudah qadarullah, sudah takdir Allah. Kurang lebihnya gitu teman-teman. Halo Bang Magenta, apa kabar? Salo ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, kok turun? Loh, ini orang gimana sih? Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma, mau nanya Bang Zuma boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mau nanya di Kejadian 28 ayat 22 itu bunyinya gimana ya Gurunda ya? kejadian berapa? 28 tentang malaikat dan Nabi Abraham gitu. Kejadian berapa? Kejadian 28 ayat 22. Oh, kejadian pasal 28. Kejadian 28. Kejadian 28 itu terkait dengan Nabi Yakub. Ya, kenapa dia? Bisa dijelaskan nggak itu maksudnya apa Gurunda? Saya yang punya batu itu. Nah, kalau itu beliau Dinda Indra Mosi, beliau itu pakarnya. Jadi ketika dikatakan dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah atau bait Allah, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, ini syariat daripada keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan memang Nabi Yakub ketika beribadah selalu mengambil batu tugu diminyaki, kemudian beliau sujud untuk menyembah Allah, menghadap kepada batu tugu tersebut. Seperti itu. Mungkin di data nomor 18-nya kalau nggak keliru saya. Silakan Dinda Indra dijelaskan kepada sahabat kita. Beliau sebenarnya sudah tahu. Selamat malam Bang Meledak. Ini dari ini Muslim siapa sih, atau ya? Kristen? Si penghujat. Siapa itu? Haleluya. Halilintar. Silakan Kamu itu- Dinda Indra, silakan. Saya Pemain baru tua masuk kau mulu. bilang Ganti-gantilah pemain mudanya otennya. nggak sopan kami itu. Apa ada bapakmu kuhujat? Maka kau bilang saya penghujat. Hah? Oh, bukan Lah saya nggak yang ngomong. menghujat Bang, emang kenyataannya realitasnya punya Yang lato-lato kenyataan kok. itu Allah kau itu memfitnah. An-Nisa 175 itu. Agamamu itu Itu memang baru. adalah agama hujatan yang menghujat Sejak Tuhan ada dihujat. agamamu, agama kau itu Nabi-nabi memfitnah dihujat. semua agama di luar Di Islam. dalam tahu nggak? kitabmu itu Sejak apapun ada dihujat, Al-Qur'anmu, Tuhan semuanya dihujat. menghujat. Nabi-nabi Ya kan? dihujat. Ketika orang Quraisy sudah semua tahu dihujat itu di dalam dongeng, kitabmu lalu itu. dipaksakan sehingga mereka dituduh kafir. Di Padahal kitab- orang Quraisy sudah bilang bahwa itu adalah kitab dongeng Paulus terdahulu. yang mengatakan Lalu Kristen itu dipaksa kafir dengan lebih dulu. pedang. Galatia Ketika 2 nomor itu pedang 14. diangkat, lalu mereka tunduk.
Lalu mereka dikatakan Paulus kafir. yang mengatakan pertama kali Kristen itu adalah kafir. Langsung di mute ya. Terguncang Paulus, langsungnya. Paulus Langsung yang mengatakan terguncangnya. pertama kali bahwa Kristen itu kafir, Orang laknatullah. Quraisy Itu Paulus ketika yang disampaikan mengatakan. berita itu mereka bilang Orang apa? Quraisy itu, Sungguh orang itu adalah Quraisy itu dongeng-dongeng dibacakan siang dan 600 malam tahun, dan dibantu oleh 600 tahun orang-orang kemudian karena mereka sudah yang tahu itu adalah mengatakan dongeng. kafir Tetapi pertama karena mereka kali nggak itu terima, adalah lalu Paulus mereka dikatakan kepada kafir, Kristen. diperangilah mereka. Tertulis di Sesudah dalam mereka Yohanes diperangi, lalu dalam mereka dipitnah Galatia mereka 2. yang memerangi. Galatia 2 Paham kan? nomor 14. Makanya, Kristen laknatullah sadar itu dirilah. disebut sebagai Makanya kafir oleh bendera Paulus itu ada gitu. gambar pedang, betul nggak? Ya, ya, Ayo ya. jawab. Pak Meledak, Makanya ada Pak nggak itu Meledak gambar naik. bendera, gambar Ya. pedang, betul nggak? Satu-satunya agama Jawab. yang didirikan Jawab atas dulu, nama cuma pembunuhan jangan itu makin hanya bodoh, Kristen. Satu-satunya agama Jawab yang dulu, didirikan ada nggak itu atas pembunuhan, satu-satunya Oh, agama di-mute yang kan, didirikan di mereka atas terguncang mulai pembunuhan itu di-mute. adalah Kristen. Itu makanya Kalau tidak orang ada datang itu pembunuhan, bagus-bagus. kalau tidak ada Kalau pembunuhan tidak dipaksa terhadap orang anak Maria, Quraisy, karena mereka maka itulah disebut kemudian kafir. dia Seperti di Al-Furqan tidak ayat akan 14, mungkin Al-Furqan ayat 4 dan kalau 5 dikatakan kalau apa? tidak ada Itu pembunuhan, adalah dongeng-dongeng yang maka terdahulu. Kristen tidak Ketika punya mereka Tuhan, tidak mau, gitu. mereka dipaksa lalu disebut dengan kata kafir. Karena mereka udah tahu apa kata di Al-Furqan ayat 4 dan 5. Sesungguhnya itu yang kau sampaikan adalah dongeng-dongeng terdahulu. Tetapi mereka dipaksa. Di Alkitab Sehingga ada dia tulisan mereka kata itu kafir, diklaim ya. menjadi apa? Tulisan di Menjadi Matius kafir. 5 ayat 22. Matius 5 ayat 22. Diam kau. Kok Lu udah otennya tahu, kok ada gini ya? perkataan kafir di Matius 5 ayat 22. Iya, betul. Galatia 2 nomor 14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Siapa orang yang tidak bersunat itu? Kristen laknatullah alaih. Biarkan Paham ya? dia bertanya. Yang di bawah ya. Biarkan. Yang di Kalau bawah terguncang dengarkan. dibilang, Yang jangan di bawah langsung main dengarkan, kick. dengarkan. Galatia Makanya 2 kalian nomor tuh di Komatian 14. sendiri kan tuh terguncang. Orang-orang Makanya yang itu jago tidak kandang bersunat kalian. itu adalah laknatullah Kalau alaih. hanya Mereka karena itu sunat adalah ada orang kafir. keselamatan, enak dong. Bukan masalah sunat ada keselamatan, tuyul. Masalahnya Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kemana orang kafir itu pergi? Kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, orang-orang kafir itu di dalam neraka. Itu kata Yesus. Jadi kamu harus belajar itu. Kemudian di dalam rumah ibadahnya orang Yahudi, di dalam kitab Yehezkiel 66 nomor 9, 44 nomor 9, jelas sekali dikatakan bahwasanya orang-orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait suci, apalagi ke surga. Jadi jangan mimpi kau meledak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sehat. Bunda Alhamdulillah. Imo, abangku, lanjut Bang. Kalau ada hoten saya turunkan aja Bang. Saya izin. Nana menyapa 50, Bang Nana Ahmad 50 aja. naikin tuh. Biar ada. Nana 50 naikin tuh, Nana 50 tuh. Coba kalau ada hotel naik, gini, biarkan dia bertanya. Nanti pertanyaan kan kadang nampol dia sendiri. Kayak tadi kan seru gitu loh. Biarkan dia Ya, bertanya. Dinda Indra Mose dan Bang Koko di handle mereka ya. Siap. Oke. Saya nyimak. Siap. Kalau ada yang hebat, kalau cuman kayak Halilintar tadi itu penjolobat aja tuh yang nggak pantas itu dia. Biar ku tabok nanti atu-atu. Tapi Iya, silakan. seru Bang Juma kalau mereka bertanya itu seru. Ketika jawaban itu luar biasa gitu loh. Kayak tadi kan seru ketika dia bertanya tentang Nabi Khidir, ketika dia dia menjawab tentang masalah Nabi Musa, dia kaget kan, dia nggak terima. Lebih banyak yang membunuh siapa gitu loh. Itu jadi saya senang mendengar tadi, tapi dia nggak sanggup menerima kenyataan bahwa mereka lebih parah membunuhnya. Nabi Khidir kan cuma satu. Mereka ribut gitu loh. Malah senang kalau mereka bertanya tuh nampol biasanya. Iya, betul. Membunuh anak-anak, ya. Mereka protes. Membunuh Tuhan nggak protes. Biar ku tabok tuh bibirnya tuh tadi tuh. Udah tahu di Matius 5 ayat 22 udah menjelaskan itu. Ya kan, Bang raka, Juma kafir, membunuh Tuhan yang memang artinya tidak protes, goblok, Bang Juma. tolong. Udah jelas. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang didasari atas pembunuhan sehingga mereka punya Tuhan hanya Kristen. Laporkan itu kalau Anda keberatan dan saya akan buktikan di pengadilan.
Roma 14 nomor 9, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kalian salibkan itu setelah menjadi mayat, dia bangkit kemudian untuk menjadi Tuhan. Betul. Hai, lanjut. Jadi Kristen Ayo, punya Bang, Tuhan atas saudaraku. dasar pembunuhan. Tuhan gitu Bang Zuma. Gimana Dinda? Berarti kalau belum sempat mati nggak jadi Tuhan ya? Oh, nggak jadi Tuhan, harus mati Nggak sempat, dulu. nggak sempat itu Roma 19 ayat 4 itu. Harus jadi mayat dulu dia. Iya, mayat, betul. Bang Meledak naik lagi tapi bertanya gitu. Nanti kan jawabannya manis Bang Meledak. Mau naik, nanti saya turun. Iya, iya. Benar. Saya pengen dengar jawabannya nanti kan. Nampol nggak gitu. Kayak tadi udah nampol tadi. Seru. Nabi Khidir cuma membunuh satu. Itu Amalek tuh membunuh berapa gitu loh. Kok nggak mau gitu. Nggak terima. Katanya perintah Tuhan. Terus yang Nabi Khidir itu apa? Artinya kan sudah tahu gitu loh. Cuman satu orang loh, ribut. Nggak salah Bunda. Bang Juma kalau ingat coba ada ayat di Bible itu yang tawanan-tawanan perempuan kalau perawan dinikahi. Kalau nggak perawan dibunuh itu ada apa enggak ya Bang Juma ya ayat itu kayaknya. Ada, memang ada itu. Bilangan 31 nomor 18. Bilangan 31:18. Jadi kalau perawan dijadikan istri, kalau nggak perawan bunuh. Bunuh, Iya, bunuh, betul. bantai. Itu tahu dari mana perawan nggak perawan kalau nggak dicoba gitu loh. Iya, betul, betul. Pencabulan dulu. Nah, itu kan. Lagian juga kenapa mereka tidak memperhatikan? Mereka ini semua adalah pembangkang-pembangkang Yesus. Kenapa saya katakan mereka ini pembangkang? Kan jelas kitabnya, bunuhlah semua seteruku yang tidak mau menjadikan aku sebagai raja. Itu kan perintah Yesus itu. Kenapa mereka tidak perhatikan? Karena sejatinya mereka bukan pengikut. Mereka itu adalah pentuhan. Jelas-jelas kok perintah Yesusnya. Mana 50? Bunuhlah siapapun yang tidak mau menjadikan aku sebagai raja. Yo, Nana naik, Nana. Iya, naik. Atau ini bless bagus juga Sebenarnya nih. ya kalau kita bicara Yesus itu kan di kitab Syarus Salikin ada juga tuh keterangannya. Jadi martabatnya martabat alam arwah ya. Jadi hakikat Yesus itu Nabi Muhammad. Nah, itulah rahasia Nabi kita tuh kenapa pangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Wujud wa Imamul Maujud. Rajanya, nabinya para nabi, rasulnya para rasul. Rajanya Jadi para yang nabi, Bang. memimpinnya para nabi. Sultanul Anbiya, Bang. Rajanya Nah, para nabi. Sultanul Anbiya. Iya. Jadi Ah, hakikatul bukan Yesus Ali itu Imran. Nabi Muhammad. Bang. Ali Imran ayat 81 ya, kalau nggak salah ya. Ah, Allah melakukan Nah, itu. perjanjian agung dengan para nabi di praeksistensi. Apakah kalian bersaksi? Iya. Manusia paling tampan Nabi Muhammad. Ya Yang Allah, paling Sayyid- banyak mukjizatnya Allahumma shalli Nabi Sayyidul Muhammad. Wujud, pimpinan alam semesta. As-Shadiqul Masduq, ya, orang yang benar di antara yang paling benar, coba bayangkan. Insya Allah ya Rasulullah ya Terus tadi itu, salam. Sultanul Anbiya, Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia di seluruh dunia. Iya, Allahu Bang. Akbar, Allahumma Ya shalli itu ala kan dari manusia kalau itu dikuliti ya rahasia wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Umatnya paling banyak Nabi Muhammad. Ayo. Kitabnya Kalau- terjaga Nabi Muhammad, yang lain tidak. Ini Iya, kalau betul mau itu, paling betul. banyak, gitu. Betul. Betul, Nabi yang paling banyak umatnya itu Nabi Muhammad SAW. Kristen ini kan bukan umatnya Yesus. Mereka ini umatnya Paulus ya. Dan saya dan 26 itu. ya, dan saya impakkan umur saya untuk menjelaskan kepada oten-oten bahwa mereka ini bukan pengikut Yesus. Dia ini adalah pengikut Yohanes 8 nomor 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu dia. Burunda bisa jelasin di Matius 7 ayat 23 enggak Burunda? Itu yang endingnya sakit banget itu. Saya baca. Matius 7:15. 23 23 yang terkait dengan nabi palsu itu ya? Oh, bukan. Yang diusir kemudian. Diusir Ya, itu. kemudian mereka. Iya. Jadi Bang, memang gimana tuh Hafiz Bible, Bang? insya Allah. Jadi memang jelas sekali dikatakan di Matius 7 itu kan. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, kurios. Nah, siapa yang berseru Tuhan kepada Yesus? Islam, Hindu, Buddha, atau Oten?
Kan gitu. Nah, terus kemudian ketika dikatakan seperti itu, mereka diusir, enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Nah, pertanyaannya, kemana perginya pembuat kejahatan ini? Ini dijawab oleh Yesus dalam Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oh my God. Sangat mengerikan gurunya, sangat Allahu mengerikan. Akbar. Ayo Gurunda, Aduh. kita sambut dulu Bang Bless. Selamat malam, Selamat malam Bang Bless. Selamat malam, Bles. Ya, Persiapan ini kalau saudara ini Kristen, ini jatahnya Dinda saya Indra Mose. Silakan. Botrek ready ya, Botrek ya. Botrek ready ya. Lah, keluar. Googling dulu Enggak. dia, googling dulu dia, googling. Halo Bang Bless. Piye kabarin yang ape? Halo, Tuhan, api-api wae. api-api wae. Monggo Bang Bless, dipersilahkan. Ini silakan, Bles. Bles silakan, Bles. Host harus cepat tanggap, jangan sampai kuota penonton habis sia-sia ya. Botrek, Paramek, Oscar Sebelumnya, salam, tentang sakit kepala, bintang 7. salam sehat bagi kita semuanya ya. Nah, jadi saya mengakui saya suka dengan sesuatu yang saya lihat dan saya dengar, saya pahami, saya pelajari, dan saya bila itu baik, saya katakan baik. Artinya kejujuran itu sangat saya tinggikan dalam prinsip hidup saya. Saya tidak akan berbohong. Jadi memang di antara di debat lintas agama yang saya lihat, kalau ya saya jujur ya, kalau siapa ini? Bang Juma ini orangnya pintar. Ya banyak kuasai firman Tuhan, Alkitab. Ya itulah hebatnya beliau. Tapi dalam pemahaman Alkitab, saudaraku, khususnya Bang Juma, Alkitab itu bukan hanya dibaca, tapi dipahami, benar-benar dimaknai, dipahami. Bukan dengan asumsi diri pikiran kita sendiri. Saya mau tanya nih sama Bang Juma yang pintar nih. Bang Kalau Indra, Bang Juma ini, Bang Indra aja, Bang Indra. enggak, saya ini dengan Bang Juma, saya gimana ya, kalau mengilahkan manusia kan enggak boleh kan, cuma saya agak kagum dengan beliau ini.